Anda kembali lagi bersama kami dalam Lunch Talk, pemirsa. Saya masih bersama Ibu Nadia dan juga Pak Ari. Ibu Nadia, apa yang akan dilakukan terkait dunia yang berebut vaksin COVID-19 ini? Apa yang akan dilakukan pemerintah saat ini sehingga bisa mengantisipasi jika misalnya stok vaksin kita menipis? Ya, jadi yang pasti kita akan melakukan prioritas ya. Jadi prioritas kita ini terutama sampai dengan April ya, karena hanya akan ada sekitar 7 juta vaksin yang terdistribusi, maka prioritas kita adalah bagaimana kemudian kita dapat memberikan vaksinasi sebanyak mungkin kepada usia di atas 60 tahun. Karena kita tahu tadi Prof. Ari sudah sampaikan kelompok ini adalah yang paling rentan ya, angka kematian dan angka kesakitannya itu 3 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Sehingga lansia ini akan menjadi prioritas kita dibandingkan tentunya kelompok prioritas pada tahap kedua ini. Yang kedua adalah yang akan kita prioritaskan adalah guru. Jadi guru, karena kita tahu kita akan berencana membuka pendidikan tatap muka, sehingga tentunya kita akan memprioritaskan para guru. Dan para guru ini kita fokuskan dulu mulai dari pendidikan yang paling dasar. Sehingga guru yang PAUD, SD, ini yang kita utamakan dulu pada bulan April dan mungkin di awal Mei ini. Sehingga tentunya dengan adanya stok yang ada ini, kita bisa memfokuskan pada kelompok-kelompok prioritas-prioritas tertentu. Yang kedua adalah tentunya kita tahu bahwa vaksin Sinovac ini akan lebih baik kalau kemudian rentang penyuntikannya 28 hari. Sehingga dengan kebijakan ini kita juga akan memberikan perpanjangan waktu untuk pemberian vaksin Sinovac selama 28 hari. Dan yang ketiga adalah stok vaksin yang ada saat ini akan diberikan untuk dosis vaksin pertama. Jadi tidak perlu lagi daerah memastikan bahwa menyimpan stok vaksin tersebut untuk dosis penyuntikan kedua. Jadi 7 juta itu kita dorong untuk memberikan vaksinasi dosis pertama, karena nanti di bulan Mei kita sudah pasti memiliki dosis vaksin yang cukup dari vaksin yang sudah jadi dari Bio Farma dan juga nanti kedatangan dari AstraZeneca. Baik, terakhir mungkin saya ke Pak Ari. Pak Ari, apa yang bisa disampaikan sehingga ini bisa menjadi catatan dan juga input untuk seluruh pihak, khususnya pemerintah dan juga seluruh stakeholder untuk terus mengurangi kondisi COVID-19 di Indonesia dan terus mengantisipasi menipisnya COVID di Indonesia? Ya, pertama tadi ya bahwa kita berharap bahwa kita punya pasokan vaksin lainnya. Ini salah satu contohnya, memang salah satu yang sedang diuji klinik, salah satu produk vaksin China di Jakarta dan di Jawa Barat, kebetulan PI-nya dari FKUI. Kemudian juga kita juga melihat potensi-potensi vaksin dari negara lain seperti di Korea, itu juga sedang dikembangkan. Dan di satu sisi terpenting juga adalah dukungan terus pemerintah terhadap produksi vaksin merah putih yang terus ini juga sedang diupayakan untuk kehadirannya begitu ya. Oleh karena itulah kita berharap nantinya, artinya kalau ini memang akan tersendat-sendat untuk pengiriman vaksin dari luar negeri, kita mudah-mudahan juga sudah siap dengan vaksin merah putih. Ini hal yang harus juga kita sampaikan ke bangsa. Kemudian di satu sisi kita harus terus konsisten di dalam menerapkan protokol kesehatan. Komitmen itu mulai dari pimpinan di pusat maupun di daerah, dan terus semua kita juga menjaga agar protokol kesehatan dapat diterapkan dengan secara terus-menerus. Karena sekali lagi dengan cara inilah ya, artinya plus vaksinasi yang terus diupayakan oleh pemerintah, kita bisa menekan angka COVID ini terus semakin lama semakin rendah dan hilang di Indonesia dan juga di dunia tentunya. Baik, Pak Ari, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Ibu Nadia, terima kasih juga untuk waktunya siang ini bersama kami dalam Lunch Talk. Sehat-sehat selalu dan terus semangat untuk terus mengurangi pandemi di Indonesia ini. Selamat siang.